Kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu iman besar seorang perwira Kapernaum. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya, siapakah seorang perwira Kapernaum sampai diberikan label oleh Tuhan Yesus bahwa adalah orang ini adalah orang yang punya iman yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, lanjut. Kalau kita baca di Matius 8 ayat ke-9, maka di situ tertulis, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang perwira di Kapernaum ini bukan orang biasa-biasa. Tetapi orang yang punya pangkat, orang yang sangat dihormati, dan orang yang punya bawahan yang siap kapanpun dia suruh. Jadi kita catat dulu, seorang perwira ini adalah seorang yang berpangkat menengah, yang punya kuasa. Biasanya kalau kita singkat dikatakan adalah seorang pejabat. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa melihat di sekeliling kita, di negara kita, bahkan di kota kita Pontianak, ada para pejabat. Dan bisa kita lihat bagaimana cara hidup pejabat, bagaimana para pejabat itu berbicara, dan bagaimana mereka menghargai orang. Itu adalah penilaian kita sendiri. Nah, dia adalah seorang yang berpangkat, seorang yang sangat dihargai dan sangat disegani. Lanjut. Nah, itulah dia seorang perwira Kapernaum. Dia seorang yang berpangkat, seorang yang dihormati, seorang yang disegani, seorang yang mempunyai bawahan yang siap kapanpun dia suruh. Nah, lanjut Bapak Ibu Saudara, next. Nah, ada satu pergumulan yang dia alami Bapak Ibu Saudara. Apa pergumulan yang sedang dia alami? Dia sedang mengalami apa? Seorang hambanya sedang terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Bapak Ibu Saudara, sangat jarang seorang yang berpangkat tinggi, seorang yang kaya, seorang yang sangat dihormati, tetapi peduli kepada pembantunya. Biasanya apa? Pada umumnya, kalau pembantu sudah tidak bisa ngapa-ngapain, maka dipecat, tidak bisa dipekerjakan lagi. Betul? Itu yang dilakukan manusia pada umumnya. Kalau punya pegawai yang sudah tidak bisa mengapa-ngapain, sudah lumpuh, sudah tidak bisa kerja, maka saat itu kita akan katakan, kamu berhenti deh, kamu gak usah kerja dengan saya. Tapi berbeda yang dilakukan seorang perwira di Kapernaum. Dia berkata bahwa masalah yang sedang dia alami adalah hambanya sedang mengalami sakit penyakit. Sehingga orang itu lumpuh dan sangat menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang datang ke tempat ini punya pergumulan masing-masing. Punya masalah masing-masing. Punya beban masing-masing. Punya persoalan yang kita pikirkan masing-masing. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Anda berada di tempat ini adalah sudah berada di tempat yang tepat. Amin. Nah, apa yang dilakukan perwira Kapernaum ketika dia sedang mengalami pergumulan? Satu, lanjut. Pertama Bapak Ibu Saudara, dia datang mencari Yesus. Seorang yang berpangkat tinggi, dia datang mencari Yesus. Pertama Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, permasalahan, persoalan, tantangan apapun yang kita alami, cari Yesus. Kalau kita cari manusia, manusia terbatas, manusia bisa mengecewakan.
Bahkan mungkin orang terdekat kita, suami kita bisa mengecewakan. Istri kita bisa mengecewakan. Bos kita bisa mengecewakan. Mertua kita bisa mengecewakan. Orang sekeliling kita bisa mengecewakan. Bahkan jemaat yang ada di tempat ini bisa mengecewakan kita. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami, cari Yesus. Seorang perwira Kapernaum yang punya jabatan, harusnya dia nggak datang sendiri, dia bisa suruh bawahannya, betul? Dia bisa suruh bawahannya, hei, cari yang namanya Yesus untuk datang ke sini. Biasanya kan pejabat begitu ya. Kalau dia ada urusan dengan orang, kalau dia merasa orang itu di bawahnya dia, maka dia nggak datang sendiri. Dia akan suruh orang bawahannya untuk mencari dan datang menemui dia. Tapi berbeda dengan perwira Kapernaum. Dikatakan dia datang sendiri dan menjumpai Yesus di Kapernaum. Dia tidak menyuruh siapa-siapa. Tapi dirinya sendiri dia datang menjumpai Yesus di Kapernaum. Bapak Saudara, pertanyaannya sekarang. Kalau seorang perwira dia datang mencari Yesus dan dia menjumpai Yesus di Kapernaum. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus datang sendiri dan cari Yesus. Pertanyaan selanjutnya, di mana Pak saya harus mencari Yesus? Cari Yesus di hadiratnya. Ketika engkau datang berdoa dengan penuh ketulusan, maka engkau pasti menemukan Yesus. Ketika engkau datang dengan penyembahanmu yang terbaik, ketika engkau datang dengan hati yang hancur, ketika engkau datang dengan hati yang rindu, saya pastikan kepada Bapak Ibu, Anda pasti menemukan Yesus. Anda akan menemukan Yesus di hadiratnya. Dan di tempat ini, biarlah kita sama-sama menemukan Yesus. Kita menemukan hadirat Allah. Karena di mana ada hadirat Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada hadirat Allah, di situ ada kelepasan. Di mana hadirat Allah, di situ ada kemenangan. Di mana ada hadirat Allah, di situ kita akan melihat mujizat. Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu ya. Di mana-mana ada Yesus, pasti ada mujizat. Yang setuju katakan amin. Anda bisa baca di perjanjian baru. Di mana ada Yesus, pasti ada mujizat. Dan setiap orang yang ada di dekat Yesus dengan membawa iman percaya, pasti mengalami mujizat. Yang buta berjalan, yang kusta ditahirkan, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Dan banyak mujizat yang Tuhan adakan dimanapun dia berada. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengalami ledakan-ledakan mujizat yang luar biasa dalam hidupmu, jawabannya cuma satu. Dekat-dekatlah dengan Tuhan. Amin. Yang mau dekat dengan Tuhan katakan amin. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Karena justru kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak berdaya Bapak Ibu Saudara. Di firman Tuhan dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Justru kalau kita lagi mengalami masalah, kita lagi mengalami pergumulan, berarti saatnya kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Supaya Tuhan bisa menjaga kita, supaya Tuhan bisa melindungi kita, supaya kita bisa berada di dalam dekapan Tuhan. Bapak Saudara, ini yang saya lakukan. Ketika saya mengalami masalah, saya dekat dengan Tuhan. Karena saya tahu kalau saya mengalami masalah, tapi justru saya jauh dari Tuhan, hidup saya akan hancur. Tapi kalau saya alami pergumulan, Tuhan izinkan, selagi saya dengan Tuhan, hidup saya pasti aman. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya sudah ceritakan, hari Minggu saya khotbah, judulnya apa? Iman yang berkata, asal kujama saja jubahnya, aku pasti sembuh. Kemudian Senin Bapak Ibu Saudara saya check up ke dokter. Jantung saya sudah di USG.
Dan dokternya sarankan Bapak Ibu Saudara, sebagian jantung saya tidak berfungsi dan dianjurkan harus pasang ring. Tapi saya punya satu iman percaya bahwa firman hari Minggu itu yang berkata asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Maka saya imani Bapak Saudara, biarpun jantung saya katanya ada masalah, jantung koroner atau apapun itu. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, saya imani asal aku jamah jubah Yesus, asal aku masuk hadirat Yesus, saya pasti sembuh. Saya dikasih jantung yang baru, jantung saya sempurna sehat dan saya pasti panjang umur untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bapak Saudara, ini bukan kebetulan firman Tuhan hari Minggu, ternyata untuk saya juga sendiri. Dan saya mau Bapak Ibu Saudara imani ini. Apapun yang dialami akhir-akhir ini. Satu yang paling penting, jangan jauh dari Tuhan. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Pak Leo punya anak kecil namanya Kayla. Selagi Kayla ada dalam dekapan Pak Leo, saya percaya gak akan terjadi apa-apa sama Pak Leo. Sama Kayla. Karena Pak Leo apa? Lindungi. Kalau jatuh ditolong. Kalau terjatuh diangkat. Dihibur. Tapi bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Kayla lagi berada di luar jangkauannya Pak Leo. Pasti Kayla rentan diserang oleh berbagai hal. Kayla rentan akan jatuh. Kayla rentan akan terluka. Itu akan terjadi kalau Kayla jauh dari Pak Leo. Tapi selagi Pak Leo dekat dengan Kayla, ada dekapan Pak Leo, saya percaya setitik pun Pak Leo tidak akan biarkan Kayla terluka. Saya juga mengatakan Bapak Ibu, kalau kita selagi dekat dengan Tuhan, selagi kita dekat dengan Tuhan, sehelai rambutmu tidak akan Tuhan biarkan terjatuh. Karena Tuhan melindungi engkau. Tuhan menolong engkau ketika engkau jatuh. Tuhan mengangkat engkau ketika engkau tergeletak. Dan Tuhan selalu ada untukmu kapanpun engkau butuh. Amin. Bapak Saudara, ini yang dilakukan perwira Kapernaum. Dia datang mencari Yesus. Dan dia yakin hanya Yesus yang mampu menyembuhkan hambanya. Kita juga harus punya iman Bapak Ibu. Dikatakan iman itu harus yakin, tidak bimbang. Karena seorang yang bimbang tidak akan pernah dapat apa-apa dalam hidupnya. Jadi pada saat kita datang kepada Yesus, datanglah dengan iman tanpa bimbang bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa mengabulkan segala doa kita. Amin. Datang kepada Yesus dengan iman percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Datang kepada Yesus dengan iman bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa memberi jalan keluar. Ini yang dilakukan seorang perwira Kapernaum. Dia percaya hanya Yesus, bukan tabib yang lain. Tapi hanya Yesus yang mampu melakukan perkara besar. Dan dia memohon pertolongan kepada Yesus. Bapak Saudara, saya mau katakan kepada kita semua di tempat ini, datang mohon pertolongan kepada Tuhan. Karena pertolongan dari Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, lanjut. Yang kedua, setelah dia datang menemui Yesus. Ini satu sikap yang luar biasa. Dia menghormati Yesus dengan luar biasa. Dikatakan di Matius 6 ayat 8. Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Yesus bukan siapa-siapa. Sedangkan seorang perwira ini seorang yang berpangkat. Tapi dia panggil Tuhan Yesus. Tuhan, hambaku terbaring
terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Ia sangat menderita. Bapak Ibu, panggilan Tuhan merupakan panggilan penghormatan kepada Tuhan Yesus. Dia memberikan satu penghormatan yang terbaik kepada Tuhan. Dia menemui Tuhan dengan rasa hormat. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Biarlah saat kita berada di tempat ini, saat kita beribadah kepada Tuhan, kita datang temui Tuhan dengan rasa hormat. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menunjukkan rasa hormat kita saat kita menemui Tuhan dalam hadiratnya? Terlalu gampang Bapak Ibu Saudara. Kita bawa hati kita yang penuh kesadaran bahwa saya ini orang berdosa, tetapi saya bersyukur karena diselamatkan Tuhan. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Bapak Ibu Saudara, pernahkah mendengar kalau seseorang dipanggil di istana kepresidenan, biasanya ada berbagai aturan pakaian. Mungkin kalau celana seperti saya, celana bahan kain, mungkin lolos diizinkan masuk. Tapi kalau orang yang masuk ke dalam, celananya jeans, biasanya saya dengar itu tidak diizinkan masuk. Bapak Ibu Saudara, ketemu manusia saja yang berpangkat, itu banyak aturannya. Pakaiannya harus begini, pakaiannya harus begitu. Yang harus dibawa ini, yang harus dibawa itu. Itu kita bertemu manusia dengan manusia. Coba bayangkan, kita bertemu Tuhan, pemilik langit dan bumi. Coba bayangkan ini, betapa kita tidak menghargai Dia. Saat kita datang, kita berikan waktu kita yang terbaik. Jangan sampai Tuhan yang menunggu kita, tapi kita yang harus menunggu-nunggu Tuhan. Amin. Bapak Saudara, cara berpakaian kita juga menentukan bagaimana cara kita menghormati Tuhan. Bukan berarti berpakaian Anda harus berpakaian mahal, berpakaian bermerek. Tapi saya rasa Bapak Ibu mengerti apa yang disebut berpakaian yang terbaik untuk Tuhan. Biasanya orang bantah begini, Tuhan gak melihat pakaian kita kok. Tuhan melihat hati. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu, kalau hatimu beres, pakaianmu pasti beres. Memang Tuhan melihat hati Bapak Ibu Saudara. Tapi kita ketemu manusia aja, kita akan melihat udah layak belum ya? Jangankan deh orang yang punya jabatan. Orang yang pacaran saja, mungkin 10 kali, 20 kali dia bongkar lemari, udah cocok belum ya? Udah menarik belum ya? Tapi ini yang mau kita jumpai adalah raja di atas segala raja. Yang punya langit dan bumi. Maka berikanlah yang terbaik. Yang terbaik bukan berarti barang mahal. Yang terbaik bukan berarti barang bermerek, barang branded. Tapi saya rasa Bapak Ibu Saudara bisa mengukur dalam hati. Apa sih yang terbaik? Pakaian apa sih yang terbaik untuk saya datang beribadah? Amin. Di sini seorang perwira Kapernaum, dia datang dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Saya juga rindu saat kita datang beribadah, datang menemui Tuhan, harus datang dengan penuh penghormatan. Jangan asal-asalan. Kalau orang yang punya jabatan di dunia saja, kita berpakaian asal-asalan, kita bisa diusir. Ini memang Tuhan gak usir kita, tapi kita harus sadar diri. Seorang perwira Kapernaum dikatakan dia punya iman yang besar karena dia datang dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara lanjut. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, dia datang menemui Yesus bukan untuk kepentingannya sendiri. Dikatakan apa? Tuhan, hambaku. Bukan dia yang sedang sakit, tapi siapa? Hambanya yang sedang sakit. Sedang menderita. Tapi dia mau datang sendiri karena kasihnya kepada sesama. Karena kepeduliannya kepada hambanya. Bapak Ibu Saudara,
Dia datang bukan untuk kepentingannya. Dia datang untuk kepentingan hambanya. Kemudian dia seorang perwira itu, dia adalah seorang yang penuh kasih Bapak Ibu Saudara. Dia peduli terhadap hambanya atau pembantunya. Mungkin kita perlu belajar untuk mengambil beban yang menjadi beban orang lain. Biasanya kita hanya peduli beban kita. Kita hanya peduli masalah kita. Tetapi di dalam firman Tuhan ini kita diajari untuk peduli masalah orang lain. Yang sakit bukan perwira itu, tapi hambanya yang sakit. Tapi dia dengan penuh kasih, dia peduli. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang berdoa, pernahkah kita berdoa untuk orang lain? Pernahkah kita sampai mencucurkan air mata karena masalah orang lain? Pernahkah kita sebegitu care-nya berdoa untuk semua jemaat di tempat ini? Pernahkah kita menangis? Pernahkah kita memohon kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini? Orang yang punya iman adalah orang yang peduli terhadap masalah. Bukan hanya masalah dirinya sendiri, tetapi juga masalah orang lain atau masalah di luar dirinya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berdoa kepada Tuhan bukan hanya kepentingan kita sendiri? Tuhan berkati dia, Tuhan tolong dia. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara gak punya uang untuk dibagikan ke orang lain. Anda gak punya sumber daya yang cukup untuk diberikan kepada orang lain. Tetapi mulailah berkati orang lain dengan doa saudara. Karena doa itu gak butuh modal. Anda cukup berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya doa Bapak Ibu Saudara terhadap orang lain paling cepat dijawab Tuhan. Seperti seorang perwira ini. Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini, mulai sekarang kita jemaat GBH belajar bukan hanya berdoa tentang diri kita sendiri. Tapi kita belajar untuk mendoakan orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya menyebutkan nama Bapak Ibu satu persatu dalam doa saya. Karena itu tanggung jawab saya sebagai gembala saudara. Saya juga rindu kita semua di tempat ini. Pak Leo berdoa untuk Pak Ginting. Bu Lince berdoa untuk Pak Ngolin. Kita saling mendoakan. Karena itu akan menguatkan kita. Nah ini dia. Dia datang ketemu Tuhan Yesus. Bukan untuk kepentingannya sendiri. Tetapi untuk kepentingan orang lain. Begitu juga dengan kita. Kita harus belajar. Kita harus datang kepada Tuhan. Bukan hanya karena kepentingan kita. Tapi biarkanlah ada kepentingan orang lain juga. Karena kita diajari Tuhan untuk peduli satu dengan yang lain. Amin. Dan yang keempat, apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara? Keempat, dia datang dengan kerendahan hati. Matius 8 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Pertama Bapak Ibu Saudara, dia mengerti bahwa dia orang berdosa dan tidak layak. Sehingga dia datang dengan penuh kerendahan hati. Dia datang kepada Tuhan, dia mengerti saya ini orang berdosa. Kita juga pada saat menemui Tuhan, kita harus sadar bahwa kita ini orang yang sebenarnya gak layak. Sebenarnya orang yang dipenuhi dosa. Tetapi karena pengorbanan Tuhan di kayu salib, itulah yang membuat kita layak sampai saat ini. Dia mengerti Bapak Ibu Saudara. Ada satu kisah di Alkitab, ada dua orang berdoa. Ada satu orang yang berdoa, dia berdoa begini. Terima kasih Tuhan, karena aku gak seperti dia orang berdosa. Dia merasa benar. Kemudian orang yang satu dia merasa, Tuhan saya tidak layak, saya tidak pantas. Kemudian ketika Tuhan datang, dia bilang, bukan orang yang merasa benar ini yang layak.
Tetapi orang yang merasa berdosa, itulah yang layak bagiku. Bapak saudara, kita jadi orang Kristen bukan makin lama jadi orang Kristen makin pintar membenarkan diri. Tapi harusnya semakin lama kita jadi orang Kristen, kita semakin mengerti hati Tuhan. Kita semakin mengerti posisi kita adalah orang berdosa. Tapi kita ini yang orang terima kasih karunia dan dilayakan oleh Tuhan. Kita kalau jadi orang Kristen sudah makin lama, makin pintar mengoreksi orang lain, makin pintar menghakimi hidup orang lain, makin merasa benar terhadap yang lain, makin merasa lebih suci dari yang lain. Ingat, kita sedang jadi orang Kristen yang gagal. Kalau kita merasa benar, lebih benar dari orang lain. Tapi yang Tuhan mau, bukan kita merasa lebih benar dari orang lain. Tapi kita sadar posisi kita. Kita orang berdosa, tapi kita datang dengan kerendahan hati. Tuhan, terima kasih karena saya dilayakan. Dan saya percaya orang yang datang dengan kerendahan hati, itulah yang didengar Tuhan. Amin. Bukan orang yang tinggi hati. Di firman Tuhan dikatakan apa? Orang tinggi hati ditentang Tuhan. Jadi kalau kita sudah berapa tahun jadi orang Kristen dan kita masih punya tabiat, kita merasa lebih benar, kita merasa lebih kudus, kita merasa lebih suci dari orang lain. Ingat, Anda sedang gagal jadi orang Kristen. Tapi kalau Anda jadi orang Kristen merasa bahwa saya ini berdosa, saya masih butuh Tuhan, saya masih butuh belajar, Tuhan akan berkenan atas hidup saudara. Amin. Bapak saudara, kedua, selain dia mengerti dirinya orang berdosa, kedua itu dia meletakkan jabatan, dia meletakkan latar belakangnya saat menemui Yesus. Dia tidak memerintah Yesus, hei kamu ke sini, dengan jabatan yang dia punya. Tapi dia datang dengan apa adanya dia. Dia letakkan jubah jabatannya sehingga Tuhan berkenan kepada dia. Bapak Ibu Saudara, saya kasih satu rahasia. Ketika kita datang berjumpa dengan Tuhan, letakkan jubah jabatanmu. Entah engkau punya jubah jabatan sebagai dokter kah? Sebagai pejabat kah? Atau sebagai dosen kah? Sebagai orang kaya kah? Sebagai pengusaha sukses kah? Saya mau katakan letakkan jabatanmu, letakkan jubah kebesaranmu, datang kepada Tuhan dengan status hamba Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan dengan statusmu dokter, jangan datang kepada Tuhan dengan statusmu pengusaha, jangan datang kepada Tuhan dengan statusmu orang kaya, karena itu gak berguna untuk Tuhan. Tetapi banggalah dan datang dengan status saya hamba Tuhan. Dan itu yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah bawa sesuatu yang tidak kekal kepada Tuhan. Bukan itu yang membuat Anda berharga. Karena Anda dokter kah? Karena Anda dosen kah? Karena Anda orang kaya kah? Karena Anda seorang pebisnis yang sukses kah? Bukan itu yang buat Anda berharga. Mungkin di dunia ini itu dihargai Bapak Ibu Saudara. Sangat dihargai kalau di dunia ini. Tapi kalau Tuhan dia tidak melihat itu. Anda siapa dia tidak lihat. Tapi dia mau melihat hati Anda yang datang sebagai hamba Tuhan. Dan bangga saya anak Tuhan. Itu yang Tuhan mau lihat dalam hidup. Jadi jangan pernah datang kepada Tuhan. Bawa embel-embel. Bawa segala sesuatu. Saya kan orang hebat. Saya harus dihormati. Bapak Ibu Saudara. Saya memang gembala Bapak Ibu Saudara. Tapi saya terapkan prinsip ini. Saya enggak mau gila hormat. Saya enggak mau meminta Bapak Ibu Saudara untuk menghormati saya. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara diberkati di dalam penggembalaan ini. Anda tahu bagaimana cara menghormati Tuhan. Saya enggak akan minta harus begini dengan saya, tidak. Anda bertumbuh di dalam Tuhan, Anda semangat di dalam Tuhan, hidup Anda benar di dalam Tuhan, itulah kebahagiaan saya.
Ketika ada masalah, engkau cari Tuhan dan engkau bersaksi, Pak Gembala, saya kemarin mengalami pergumulan ini. Tapi puji Tuhan, saya datang mencari Tuhan dengan penuh air mata. Dan puji Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Itu yang akan bikin saya meneteskan air mata kepada saudara. Bukan ketika, Pak Gembala ini, ada itu, tidak. Tapi justru ketika saya melihat iman saudara bertumbuh dan Anda keluar sebagai pemenang dalam pergumulan, itu yang membuat saya bangga. Kita harus datang menjumpai Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita harus tanggalkan ego kita. Kita harus tanggalkan segala beban kita. Kita harus tanggalkan segala pangkat kita. Kita harus tanggalkan status sosial kita. Tapi kita harus bangga karena ada label di sini apa? Hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengerti gak Bapak Ibu Saudara? Biasanya kan ditanya nih, kerja di mana? Oh, saya kerja di kehakiman, saya kerja di ini. Biasanya akan berbeda sikapnya. Oh, silakan Pak, silakan duduk. Dunia begitu, menghargainya begitu. Tapi Tuhan tidak menghargai kita dengan cara begitu. Justru kalau kita bangga bahwa saya anak Tuhan. Label hamba Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara. Di loh hati Bapak Ibu Saudara ada label hamba Tuhan. Berarti menandakan Anda bekerja dengan siapa, betul? Kalau kita punya label hamba Tuhan, berarti kita bekerja untuk yang punya langit dan bumi. Keren gak? Bukan yang punya PT lagi Bapak Ibu Saudara. Bukan yang punya perusahaan. Tapi kalau Anda punya label hamba Tuhan, berarti Anda kerja untuk Tuhan yang punya segala-galanya. Dan itu yang membuat Anda luar biasa. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, seharusnya juga kita menemui Yesus tanpa membawa jabatan kedudukan kita. Melainkan datang dengan kerendahan hati. Lanjut. Dan kemudian apa yang terjadi setelah keempat ini dilakukan seorang perwira Kapernaum? 1. Imannya dipuji oleh Tuhan. Dikatakan setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Padahal seorang perwira ini dia bukan orang Israel, tapi Tuhan memuji imannya. Bapak Ibu Saudara, saya rindu Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga menemukan iman yang besar di tempat ini. The great faith Tuhan temukan di GBI How. Kedua, Tuhan mengabulkan sesuai imannya. Dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Satu pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang sakit saat ini, kalau Anda datang dengan iman percaya dan berkata, saya pasti sembuh. Mustahil enggak Tuhan sembuhkan? Tidak ada yang mustahil, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi bagaimana hati kita ketika datang menemui Tuhan tadi? Apakah kita datang dengan penuh penghormatan? Apakah kita benar-benar yakin hanya Yesus yang bisa menyembuhkan kita? Apakah kita datang dengan kerendahan hati kita? Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, lanjut. Iman yang besar itu, iman akan jadi kenyataan apabila pertama, sama-sama kita baca yuk. Iman besar akan terjadi apabila 1. Datang dengan iman bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup. 2. Datang dengan penuh penghormatan kepada Tuhan Yesus. 3. Datang bukan hanya untuk kepentingan pribadi, namun juga untuk kepentingan orang lain. Dan yang 4, datang dengan penuh kerendahan hati. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan cara yang benar, seperti yang sudah tertulis, saya percaya apa yang kau imani terjadi di dalam nama Yesus. Amin.
Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Saya katakan minggu lalu. Orang yang sudah punya pengalaman iman. Itu pasti tidak akan khawatir lagi. Sebab apa? Sebab dia percaya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya. Itu pasti yang terbaik. Saya juga mau katakan kepada Bapak Ibu. Apapun yang terjadi saat ini yang sedang terjadi dalam hidup, ingatlah itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Jadi ketika lagi mengalami pergumulan masalah, jangan cari siapa-siapa, cari Tuhan. Seperti seorang perwira yang menemukan Yesus di Kapernaum. Cari Yesus dan engkau akan menemukan dia di dalam hadiratnya. Saat engkau sedang menyembah Tuhan, saat engkau sedang berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan niscaya apapun yang kita alami, pasti ada jalan keluar. Amin.